Cuma biasa mawon. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita bisa meliput kandang Pak Adi Tejo, dan ini ya ada beberapa permintaan dari teman-teman subscriber saya ketika kemarin-kemarin itu meliput video dari pasar ataupun di kandang, itu yang selalu komentar tertulis di kolom komentar itu, cek kandang Pak Adi Tejo Mas Sultan, sapinya Pak Adi Tejo. Ya ini ya contoh dari Mas Dayat Farm Bumi Ayu, cek kandangnya Pak Adi Tejo Mas Sultan. Nah ini juga ada dari Laksono Yusak, sapi ini Pak Adi Tejo piye kabare prak ya wis gede-gede. Nah, ada lagi cek kandang Pak Adi Tejo dari Kanca Kabeh. Jadi Pak Adi, ini dari teman-teman subscriber saya itu banyak yang pengen melihat perkembangan kandang dari Pak Adi Tejo. Monggo responnya Pak Adi. Oke, selamat sore, salam ternak Nusantara. Beternak itu keren. Salam untuk subscriber Mas Sultan Mursyid. Hari ini Mas Sultan Mursyid datang ke tempatnya Pak Adi untuk melihat perkembangan 6 bulan ketiga pedet-pedetnya Pak Adi di kandang. Apa yang perlu saya jelaskan, bahwa beternak itu menggembirakan, membahagiakan untuk Pak Adi. Ini Pak Adi, di sore ini di kandang ada berapa ekor Pak Adi? Masih seperti yang dulu, tetap masih 17 ekor. Ya, masih 17 ekor. Untuk polanya, kalau dulu kan dari 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 6 bulan ketiga, ini kan ada step by step. Untuk ini termasuk 6 bulan terakhir Pak Adi? Ini 6 bulan ketiga. 6 bulan ketiga di kandang. Karena waktu itu akhir November saya beli, dan ini bulan April, jadi sudah berapa bulan di kandang. Hitungan Pak Adi, cara Pak Adi memelihara sapi dari pedetan itu 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga. Maksudnya 6 bulan pertama di kandang itu sapi ini kita rawat, kita jaga kesehatannya sedemikian rupa, yang penting sapi itu asal sehat. 6 bulan kedua sapi ini ditingkatkan lagi makannya, selain hijauan ada penguat tambahan katul. Namun demikian jumlahnya juga sangat-sangat wajar, sedikit-sedikit saja. Setelah 6 bulan ketiga, ini karena kita sudah melihat pertumbuhan sapi ini fisiknya sudah kuat, sudah mulai mengisi, maka makanan penguat kita tambah. Dan inilah hasilnya, bisa Mas Sultan kabarkan kepada subscribernya agar mereka semangat beternak untuk para peternak pemula di Indonesia. Nah, mantap Pak Adi. Nah, ini lagi Pak Adi. Dari sekian netizen, banyak media sosial memang ada pro dan kontra Pak Adi. Banyak yang beranggapan dengan biaya yang sangat minim, inti dari beternak kan biaya minim tapi dengan pertumbuhan secepat mungkin. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan biaya yang sangat mahal, keuntungannya lebih sedikit. Ini dari sistem kandang Pak D ini kan, kalau boleh tahu menurut yang satu atau yang dua Pak D? Menurut Pak D ya yang satu itu tadi, ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa melaksanakan peternakan ini dengan biaya yang seminimal mungkin, namun hasilnya wajar. Ya. Maksudnya wajar itu sapi itu perkembangan tidak bisa dikejutkan. Karena kalau dikejutkan diberi makanan yang berlebihan, apalagi makanan pabrikan, istilahnya apa ya, digenjot, ya. Itu untuk pertumbuhan sapi mungkin bisa, tapi risikonya tinggi. Seandainya pertumbuhannya tiba-tiba mungkin gemuk, tidak wajar, pertumbuhan tulang dan ototnya tidak siap, biasanya sapi mudah patah atau mudah lumpuh atau ya sakit-sakitan lah, karena perkembangannya itu tidak seimbang. Ini menurut Pak D. Ya. Tapi dengan cara pola yang perlahan setiap 6 bulan, sapi ini nanti akan kuat.
akan kuat menahan beban sapi atau menahan berat badan sapi, dan sapi itu sehat karena dia akan tumbuh kembang secara alami. Ingat, sapi itu makanannya adalah hijauan, makanan nasi adalah hijauan. Kalau kurang hijauan, tetap sapi ini seandainya diberi makanan pabrikan bisa, tapi jelas itu menurut Pak D tidak bagus dan berisiko untuk peternak pemula. Untuk peternak pemula adalah berisiko. Berisiko apa? Ya istilahnya kalau terjadi kecelakaan, misalnya overweight itu bahaya. Jadi kan akhirnya itu tadi tidak sesuai harapan. Tapi dengan berkembang seperti ini wajar, itu pasti profit atau keuntungan pasti ada. Nah, untuk netizen yang nyinyir bagaimana Pak De? Ya namanya biasanya yang nyinyir itu tidak pernah berternak dan tidak beternak. Seandainya bisa ya peternak karbitan. Kalau Pak D ini kan peternak memang sejak mungkin terlahir, sebenarnya Pak D ini peternak. Namun demikian karena ada profesi lain, ini Pak D ini sudah purna, sudah pensiun, jadi ya bisa saya maksimalkan untuk perhatian kepada ternak. Berarti sekarang udah pensiun Pak De? Ya kebetulan. Bulan April ini. April ini Pak D pensiun. Jadi setelah ini lebih fokus Pak De ya ke dunia peternakan Pak De ini ya? lebih fokus sambil menunggu waktu. Ini Pak De. Datangnya sholat, nah Pak D di kandang dan main-main sama cucu. Saran untuk teman-teman yang apa? Untuk peternak pemula yang suka nyinyir lah Pak De. Nah, Sarannya bagaimana Pak De? ya Coba. Untuk yang nyinyir, coba silakan beternak. Ya, silakan beternak, ikuti apa praktekan. Jadi biasanya itu dia tidak pernah berpraktek, hanya berkomentar saja. Dan itu tidak usah disikapi karena ya memang seperti itu, biasa saja. Ini sudah tahap 6 bulan ketiga Pak De, bisa kita lihat sapi-sapinya Pak De. Ini sudah pernah ditawarkan Pak De? Ya kemarin ada pembeli ya apa itu dari Kudus ya. Kemudian melihat-lihat mereka bisa memilih 10 ekor. Mas ini Mas. Nah, 10 ekor. 10 ekor dengan harganya belum cocok untuk Pak D. Harga belum cocok Pak D. Ya, karena ini paling tidak beratnya ini rata-rata 6 kuintal. Jadi kalau Pak D tawarkan ya paling tidak 30 per ekor. Nah, jadi seperti ini Pak De ya, ya makanya ya banyak penghijauan Pak De ya. Banyak hijauan dan makanan penguat ya kita tambahi, yaitu dedak dan sedikit sentrat. Ini Pak De, misalkan kalau sampai Idul Adha ini belum laku Pak De ya, misalkan Pak De ya. Iya. Nah, ini Pak De, untuk nomor telepon Pak De, untuk teman-teman kan memintakan nanti misalkan ada seseorang yang pengen beli sapi, oh misalkan syukur-syukur full, syukur-syukur 1, 2, 3 atau berapa kan bisa dikondisikan Pak De. Misalkan untuk nomor teleponnya Pak De, nomor WA-nya Pak De. 081 081 326 326 149 149 927. 927. Itu nomor WA Pak D, juga nomor teleponnya Pak D. Dan itu tuh nomor yang sudah lama, yaitu yang katakan. Nah ini Pak De, untuk makannya ini seperti ini, kita bisa sambil jalan Pak De. Makan resep seperti ini tuh ngasih makannya berapa hari, berapa kali dalam satu hari Pak De? Oh, untuk Pak D memberi makan ini 3 kali. 3 kali seperti kalau Pak D makan pagi, mulai pagi ya. Jam berapa Pak De? Ya mulai jam 8 sampai jam 9 kita beri makan ya, yang sudah kita siapkan semaksimal mungkin. Berarti sampai sapi itu kenyang dan mundur sendiri Pak De? Ya betul. Jadi ciri tanda-tanda sapi kenyang setelah makanan yang kita sediakan ini ada di depannya, dia kenyang pasti mundur. Oh, gitu. Kalau dia masih maju terus berarti sapi itu masih lapar. Itu. Dan ingat, sapi itu makanannya nggak usah dikilo, nggak usah ditimbang, karena sapi itu makan
minum itu sesuai naluri. Sesuai Jadi kebutuhan. tidak diatur manusia. Kalau dia lapar pasti makan, kalau dia haus pasti minum. Kalau untuk ini itu kan pagi. Ya. Untuk yang kedua itu jam berapa Pak De? Nah, jam 3 seperti ini. Jam Antara 3? ini tadi, jam Oh. 3 sebelum Mas Sultan datang tadi, Ya. kita kasih makan. Nah, ini. Nah, nanti Ya, makanan ketiga Makanan untuk ketiga. penutup jam 9 malam. jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi Pak De jam 9 itu pasti lihat kandang ya? Pasti. Wow, sambil ngerokok. Ya, Wah, sambil. enak Pak De ya lihat Ya. lihat ternaknya ini makan Ya. dongkol pasti lebih Ya. lebih demen Pak De ya. Lebih ya sangat menggembirakan. Nah, itulah profit yang bisa kita ambil sebelum kita mendapat keuntungan berupa materi. Ya. Profit adalah kepuasan, Kepuasan hati. kebahagiaan. Nah, lihat Pak De tampak sehat kan? Ini Pak De sudah tua, usia sudah tua, karena sudah purna itu sudah tua. Dan salam untuk para purnawirawan rekan-rekan saya. Tetap semangat. Motivasi untuk teman-teman yang Nah, purna Pak De. teman-teman, tidak ada kata terlambat. Investasi untuk purnawirawan yang jauh dari risiko dan itu legal, halal, dan tidak mungkin tertipu atau ditipu, hanya beternak. Hanya beternak karena kita ketika masih berbakti kepada negara, kita dididik bukan menjadi pelaku usaha. Jadi kita tidak akan bisa mengikuti pola-pola usaha sekarang ini. Iya. Yang bisa, yang logis, yang masuk akal hanya beternak. Apa saja? Alasannya apa Pak De? Kalau berternak itu mudah Pak De? Karena tidak mungkin rugi dan tidak mungkin ditipu atau ketipu. Untuk purnawirawan sudah tua, Ya. jadi kalau beternak yang bisnis yang berisiko itu ya jelas habis. Oh, berarti kalau ternak ini resikonya kecil. sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Untuk bahan-bahan di sekitar juga pasti Nah, ada ya. betul. Prinsip beternak ojo wedi kangelan dan tidak usah malu-malu. Maksudnya Pak De apa? Beternak itu, jadi kalau ada peternak yang mengatakan beternak tanpa ngarit itu bohong. Karena naluri binatang rumanisya tetap menggunakan hijauan. Namun demikian, dengan kita siasati, kita tumpang tanam di tanah tetangga-tetangga yang masih kosong, itu ini hasilnya. Ini Pak De. Oh, berarti gini Pak De. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan lahan untuk tanam penghijauan itu bagaimana Pak De? Ini kan Nah, ini- juga banyak bertanya, Nah. Pak De Tejo itu dapat rumput penghijauan banyak sekali dari mana gitu kan? Betul. Nah, Ya jelas dari tanam, dari tanahnya orang-orang atau saudara warga kita yang banyak kok, tanah-tanah terlantar itu banyak. Lahan tidur itu banyak, tinggal kita tidak malu nembung, tidak malu minta izin. Pak De, apa Bude, apa Kang, ini aku numpang tanam, entah jagung, entah apa, pasti diizinkan. Nggak usah gengsi. nggak usah gengsi Pak Nggak ya. usah gengsi. Berarti yang penting satu komunikasi Pak De ya? Komunikasi. Dan selama ini Pak De hanya numpang tanam itu di tanah orang-orang. Nah itu rumput Pak De banyak. Saat ini rumput sulit, Pak De banyak hijauan toh. Iya, Oh. mantap teman-teman. Nah, tuh. Nah inilah hasilnya. Nah, tidak ada yang kurus, ya toh. Semuanya karkasnya bagus. Nah, non lemak ya, lemaknya tipis, karkasnya lebih bagus tapi seperti ini. Makanan kering itu memudahkan karena apa? Seandainya sisa tidak busuk. Iya. Nah itu, dan kalau makanan busuk mesti untuk sapi tidak sehat. Betul. Betul? Betul. Sahabat ternak. Dan jangan lupa, biasanya banyak yang bertanya, sapi ini bagaimana kok sering sakit? Nah itu, sapi harus diamati seperti manusia ya. Kalau sapi kan tidak bisa berbicara, tapi kita dengan naluri kita, kalau setiap bulan sekali sapi ini dikasih multivitamin, ini menjaga daya tahan tubuh terhadap sapi tersebut, sehingga sapi aman-aman saja. Nah, ini pasti dari mulai lepas sapi sampai sekarang, alhamdulillah sehat. Ya itu tadi, Pak De, dengan perasaan Pak De, sapi ini kita injek dengan multivitamin. Kalau sapi itu terus setiap bulan sekali aja, enggak usah. Yang nyuntik siapa Pak De? Saya suntik sendiri. Mantap. Ya karena ya itu tadi penghematan. Ya, ini Pak De. Setelah melihat perkembangan selama ini, yang dirasakan Pak De ada kepuasan nggak? Ya betul. Betul. Nah, ini Pak De panen yang diterima ya itu tadi. Pak De merasa senang, merasa gembira,
Bahagia, ternyata bahagia itu murah, dengan berternak itu bahagia, tidak perlu kelayaban kemana-mana. Dan Pak D, oh sehat kan? Sehat. Untuk seusia Pak D sangat sehat, tidak ada pantangan makanan apapun, minum kopi ya oke. Tapi ini bulan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini Pak De, misalkan ini di 3 bulan terakhir ini dilepas semua, rencana kedepannya bagaimana Pak De? Apakah mulai dari bibit lagi atau jemoko Pak De belinya Pak De? Nanti untuk rencana kloter kedua, Ya. kita setelah panen ini, ya kita lihat situasinya. Tapi kalau Pak D itu tantangan untuk memelihara pedet yang kecil-kecil. Oh gitu ya, Karena mulai. Pak D itu apa ya, sayang dengan sapi, sangat sayang. Dari yang sapi kecil saya pelihara dengan penuh belas kasih, makanya dia juga baik-baik. Oh, Dengan bagus. makan seperti ini ya bagus-bagus kan. Ini dulu yang paling kecil. Ini, Pak, Dulu ya? waktu dibeli hanya usia 2 bulan mungkin ya. Oh, ini udah seperti ini ragul. Baik, bagus. Nah, ini. Masuk. Oh, ini. Ini seperti ini loh Pak. Oh, wah, ini yang bagus. Ya tahu ini karena Pak Adi kemarin sibuk belum mandi sapinya, jadi ya kurang bersih mungkin ini. Apa ya bapak, tapi yang penting sehat. Sapi ini bersih-bersih Pak De. Lihat Dari warna bulunya ini sehat-sehat semua Pak De. Klimis Pak De. Ya, sapi ini sehat. Ya, nah, ini sapi ini sehat. Demikian sahabat ternak, ya nah, nanti tetap semangat. Dan untuk rekan-rekan purnawirawan, tidak ada kata terlambat, ternak apa saja lah, kambing apa, Pak D juga punya kambing, Ada betul. ya nah, juga punya ayam, pelihara aja mengalir saja. Yang penting kuncinya mulai saja, tidak usah ragu-ragu. Namun demikian itu tadi kalau sapi atau kambing sediakan hijauan. Kalau tidak punya lahan, mesti banyak lahan. Nah itu tadi banyak kok. Togo Teparo yang punya lahan masih tidur banyak. Banyak kalau kita mau istilahnya nembung apa minta izin. Masih boleh om kita rumpat, kita rawat lahannya. Oke siap Pak De, terima kasih Pak De ya untuk komunikasinya dan untuk saran-saran dan motivasi untuk teman-teman pada para calon purnawirawan dan teman-teman sahabat ternak semuanya. Motivasi yang sangat membangun dari Pak De. Pak De kelihatannya punya apa ya? Yel-yel atau apa ya ibaratnya. Oh, Kata-kata motivasi yang kemarin saya dengar itu setat di apa di Pak De? kalah setat menang finish. Mantep gitu, Nah, Pak. ini nanti terbukti. Iya. Ya tahu setatnya memang banyak bulian atau banyak nyinyiran, tapi Iya. nanti Pak D kan punya target 2 tahun. Nah, ini kalau 2 tahun target saya 800 kilo pasti terpenuhi. Oke, mantap. Hitung sendirilah. Oke, terima kasih Pak De ya. Ya. Ini biar saya lihat bokong-bokong Bokong, sapinya ya. bokong. Nah, ini ya. Tadi kita sudah berkomunikasi dengan Pak De Tejo. Permintaan dari teman-teman. Ini besar. Tapi ini sudah besar. Oke. Ini biar Pak De Tejo yang Nah. karena beliau bawa sepatu loh. Nah, ini perkembangannya sapi-sapinya Pak D Tejo untuk sahabat ternak Nusantara. Salam untuk rekan-rekan saya dimanapun berada, tetap semangat berusaha. Salam Arif, dari saya Suruh Kamusis dan salam dari Pak Dejo yang sudah berkenan memberikan informasi, saran dan masukan untuk para teman-teman di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini. Salam untuk Mas Didi Lembu Kamandanu. Nah, terus berkarya. Semoga semua sukses semua.
Ah. Juga karena beliau juga dia memang punya media sosial. Untuk yang belum subscribe Pak Adi Tejo silakan kunjungi channel beliau Pak Adi Tejo. Kandang Pak Adi Tejo. Pak Adi Tejo.